Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malikin. Saya dari Bukan sebagai teknik Indonesia Indonesia. Dalam video ini saya akan terangkan mengenai 7 faktor dalam database Oracle. Tugas saya dalam database adalah Pak Renja Semarang, Teknik Komputer Masyarakat. Tujuan dari materi kali ini pertama adalah mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam faktor. Kemudian dapat membuat sintaksis, menggunakan aktivitas, membuat dan mengidentifikasi macam-macam jumlah bilangan, menggunakan matematika, dan yang terakhir adalah mengontrol blok menggunakan metode dan faktor. Yang pertama adalah mengontrol alur ekspresi potensial. Alur logika dari statement yang dijalankan ketika kita dengan menggunakan sistem begitu dan struktur kontrol yang berikut merupakan contoh-contoh perintah if. Yang pertama adalah if dan if, kemudian if dan else, kemudian if dan else and if. Menggunakan situ kebenaran berdasarkan penggunaan itu secara berdasarkan digunakan berdasarkan tambahan dan menjadikan hasil konsep tersebut. Contohnya adalah seperti itu. Gunakan itu apabila pada kata orang yang ini. Kemudian cara penulisan if else, yaitu if, kemudian kita masukkan condition, kemudian then statement. Kemudian jika kita ingin menambahkan else if, kita tambahkan saja langsung else if, kemudian kita masukkan condition dan statement, gitu terus jika kita ingin mengatakan akhir, dan paling akhir kita gunakan else statement. Dan untuk menutup ini kita gunakan dosa akhir. Misalnya adalah kita sesuai dengan nama di set magnetic area sama dengan 102. Jadi kita buat langsung saja if upper -9 sama dengan this, dan di MTS kita set sama dengan 102. Kemudian kenapa kita mengaplikasikan nama wilayah ini? Karena agar lebih bisa dilakukan pengecekan secara dengan maksimal, yaitu dengan kita set kapital semua dan kita cek dengan pula dengan yang kapital. Kemudian perintah sederhana. Untuk contoh berikut, jika variabel ringan sama dengan kuantitas, maka set sebaik sama dengan extra dan set dengan number sama dengan 60. Kita saja berarti kondisinya adalah jika ringan sama dengan kuantitas. Berarti if v6 sama dengan 14, dan kita lakukan setnya di job sama dengan 100 dan di no sama dengan 80. Ini adalah alur eksekusi if dan else. Di sini ada if condition, yaitu suatu pertanyaan yang bernilai boolean, bisa benar atau salah. Jika benar, maka dia akan true dan mengerjakan statement pada blok yang true.
Namun jika kondisinya salah atau tidak memenuhi, dia akan melakukan statement pada X. Kemudian akan berakhir pada yang sama. Namun beda dari sini adalah statement yang akan dipilih berdasarkan kondisi di atas. Yang perintah if dan else. Untuk contoh berikut ini, kita akan mengatur boolean behavior dengan nilai benar jika head lebih dari 5 tahun jika tidak variabel akan bisa false. Pertama kita deklarasikan dulu di head dengan tipe date dengan tanggal 12 Desember 1990. Kemudian kita tambah lagi variabel behavior tipe boolean. Begin if month between since date period date jadi 12 besar sama dengan 5, kemudian period sama dengan true. Jika tidak, period sama dengan false. Maksud dari sini adalah kita bagi 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya, kita bangun sebentar. Ada singkat ini. Ini adalah contoh perintah if dan else. Pada contoh di atas fungsi month ini digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut ini, kita akan memeriksa nilai pada variabel name. Jika nilainya sama dengan Q, maka kita set variabel system sama dengan express. Tapi jika tidak, kita set variabel system sama dengan express. Oke, kita langsung saja. Jadi kondisinya merupakan name jika sama dengan Q. Jadi if name sama dengan Q, dan kita lakukan jika benar, kita akan mengeset system sama dengan express, dan jika salah, kita set system sama dengan express. Kemudian if untuk mengakhiri kondisi yang ini. Kemudian alur eksekusi perintah if dan else adalah berikut. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, namun kita seperti menggunakan if di dalam klausa. Jadi if kondisi yang pertama benar, dia akan langsung melakukan statement dan langsung keluar dari ulangan. Kemudian jika dia salah, dia akan masuk ke dalam else if, yaitu ke dalam pengondisian yang kedua. Jika dia benar, dia akan masuk ke sini dalam statement yang benar dalam kondisian yang kedua. Tapi jika dia salah, dia akan mengerjakan pengecualian di antara kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, karena dia untuk yang else. Jadi dia tanpa kondisi, jadi maksudnya dia langsung bernilai salah tanpa kondisi yang lain. Tidak akan mengerjakan statement yang ini. Dan akhir dari setiap kondisi adalah sama, yaitu dalam garis ini. Kemudian alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama fase atau null, false atau null, maka klausa if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else. Sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor statement. Jadi kita lihat, kita gunakan kondisi pertama. Jika departemen numbernya sama dengan 10, kita tambah bonusnya sama dengan 5.000. Else if kita gunakan kondisi kedua, jika
teman-teman yang sama dengan 80, kita tambah bonusnya sama dengan 7.500. Dan jika bukan kedua ini, bukan 10 dan 80, maka referensi akan ditambah 2000. Kemudian kita akhiri dengan lanjut. Kita pahami sejenak dalam materi ini. Selanjutnya adalah ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memiliki nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Sebenarnya case ini hampir sama dengan case type, namun yang berbeda adalah penerapannya, penggunaan sintaksnya. Bisa dilihat di sini, case selector kita masukkan variabel, kemudian when kita masukkan ekspresinya dan masukkan result atau statement dalam if. Kekurangan dari case ini adalah, jadi selector ini merupakan variabel yang digunakan semua dalam pengondisian when. Berbeda dengan if yang lebih fleksibel menggunakan variabel. Contoh ekspresi case. Dalam singkat ini, yang pertama kita set server output on agar dapat mencetak menggunakan HTML output line. Kemudian kita deklarasikan secret nanti tetap yang ukuran 1, yaitu untuk kapital dari B grade, dan B apresial dengan kapital 2 dengan ukurannya 20. Kemudian kita mulai bikin B apresial sama dengan case grade jika dia A. Kemudian kita cetak kita beri nilai B apresial sama dengan epsilon. Jika B kita beri nilai B apresial dari good, jika C good, ya selain itu no subscript. Kemudian kita cetak CMS outputnya grade sama dengan B grade dengan apresial sama dengan B apresial. Kemudian ya kemudian cara menangani nilai nol. Menangani nilai nol dapat bekerja dengan nilai nol. Kita harus menyadari aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya dengan nol pula. Kemudian melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Dan yang terakhir pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contohnya sebagai berikut. Pertama, jika inisialisasi X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan Y, kemudian menghasilkan nilai 0, bukan true. Jadi kita bandingkan 5 dan 0. Jadi bukan hasilnya tidak dengan boolean benar, namun akan menghasilkan nilai 0. Jadi perintah selanjutnya dari kondisi ini tidak akan dijalankan. Berikut merupakan tabel logika yang sering digunakan dalam percobaan if, yaitu N. Jika benar dan benar akan benar. Jika false dengan true akan bernilai false, jika null dengan true akan bernilai null. Kemudian jika false dengan true akan bernilai false, jika false dengan false akan bernilai false, jika null dengan false akan bernilai false, jika null
dengan true maka bernilai true, bernilai null jika false bernilai null, dan bernilai false dan null dengan null akan bernilai null. Kemudian or, jika true dengan true akan bernilai true, jika false dengan true akan bernilai true, dan null dengan true akan bernilai true pula. Jika true dengan false akan bernilai true, jika false dengan false akan bernilai false, jika null dengan false akan bernilai null. Jika null dengan true akan bernilai true, jika false dengan null akan bernilai null, jika null dengan null akan menghasilkan nilai null. Jadi yang nilai false harusnya false dan false saja untuk on. Kemudian untuk not, seperti berikut dapat dilihat jika true akan bernilai false, jika false akan bernilai true, jika null tetap akan bernilai null. Jadi bukan kebalikannya tidak null. Itu kita pahami sejenak pada tabel kerja ini. Jadi kita lanjutkan. Selanjutnya kontrol iteratif menggunakan perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang-ulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi, kemudian for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter sesuai sudah diketahui akan berapa kali dikerjakan. Kemudian while loop merupakan perulangan berdasarkan suatu kondisi. Kemudian perintah untuk mengakhiri loop ini adalah perintah exit. Penduduk penggunaan loop yaitu pertama menggunakan basic loop. Jika perintah dalam loop harus dijalankan sekali, maka gunakan while loop. Jika setiap kali berulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Kemudian menggunakan for loop jika jumlah iterasi tidak terlalu. Jadi penggunaan dari loop ini berbeda-beda. Jadi kita penggunaannya tergantung penggunaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang pertama adalah basic loop, merupakan bentuk sederhana dari loop. Baris di dalam suku perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit dan akan menghentikan perulangan. Cara penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu loop kita masukkan statement dan setelah itu exit, di mana kondisi telah memenuhi dan kita gunakan end loop. Contoh dari end loop ini adalah sebagai berikut. Kita tinggalkan beberapa variabel, kemudian kita select. Setelah itu kita gunakan perulangan, yaitu insert info location, dapat nanti sisi counter dan nilai ke location plus sisi counter. Kemudian sisi dan counter ID dengan counter sama dengan counter satu. Setelah itu kita exit jika counter lebih besar dengan 3. Jadi kita akan mengetik data selama kali, yaitu mulai di kantor nilai 1, 2, dan 3 karena di sini di kantor tidak boleh bisa. Kali ini adalah for loop. Cara penulisan for loop sebagai berikut, sebenarnya hampir sama, yaitu for menggunakan counter in reverse, kemudian loopen atau open loop, yaitu kemudian kita masukkan statement dan diakhiri dengan end loop. For loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui jumlahnya, kita akan melakukan perulangan. Kemudian variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Hanya variabel counter otomatis akan increment setiap kembali ke awal perulangan. Contohnya sebagai berikut, kita deklarasikan beberapa variabel, kemudian kita meng-query untuk mencari nilai match yang dimasukkan ke location ID, di mana counter ID sama dengan counter. Kemudian kita gunakan for loop, yaitu mulai i pada 1 dan 3. Kemudian kita akan menunjukkan lokasi
Verifikasi relocation ID CV counter menilai relocation ID tambah counter dan VCC dan counter ID. Ini sama dengan yang tadi, namun penggunaan for-nya berbeda. Ini menggunakan for loop. Ini adalah while loop. Cara penulisannya sebagai berikut. Kita tulis while dulu, kemudian masukkan kondisi, dan selanjutnya adalah statement yang akan digunakan dalam ulangan. Contoh dari while loop ini adalah seperti ini. Kita buat variabel, kemudian kita lakukan filing dan lakukan perulangan ber, dimana counter kurang dari 3, kita akan menginjekkan location ID CV dan counter ID pada pertama location dengan nilai location ID tambah counter dan VCC dan counter ID, dan counter sama dengan counter satu. Sama seperti tadi, hanya pengulangan saja. Yang ketiga kali ini menggunakan nested loop dan lanjut pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Kemudian menggunakan level untuk membedakan function loop. Kemudian keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah yang melebar ke level. Berikut contoh penggunaannya dapat kita lihat pada tab berikut. Ada outer loop dan inner loop. Ini adalah soal jalankan skip lab 041 STL untuk membuat tabel message, tulis blok STL untuk menyesuaikan bilangan pada tabel message. Pertama, masukkan bilangan 1 nomor 2 sesuai dengan harapan. Kemudian jalankan komit sebelum aktif dari blok. Kemudian tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Nah, kita gunakan for saja yang diketahui jumlahnya, soalnya dasar ketahui 1 sampai 10. Kemudian jika if tidak sama dengan 6 dan tidak sama dengan 8, kita masukkan dalam message dengan nilai i. Kemudian kita akhiri yang if dulu dan kita akhiri end loop. Setelah itu kita commit. Kemudian kita query semuanya dari tabel message. Soal nomor 2, buat blok LSTL untuk menghitung nilai komisi pegawai sesuai dunia. Gunakan function untuk menampung kamar RBC pegawai, nomor pegawai, employee ID, pas value berdasar LSTL plus existing variable. Kemudian PM sama dengan 1. Jika gaji pegawai kurang dari $5,000, nilai bonus yang diterima merupakan 10% dari gaji. Jika gaji antara 5.000 sampai 10.000, maka bonus diterima pegawai gaji adalah 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20.000 dari gaji. Jika gaji pegawai nol, maka bonus diterima setengahnya. Catatan sertakan set verify of pada yang kita buat. Yaitu kita tuliskan dulu gaji total dan kemudian kita gunakan pengurusan shift LSTL. Kita lihat pada ini. Selanjutnya adalah buat tabel yang merupakan replika atau kopian dari tabel yang terlihat. Kita juga melakukannya dengan menjalankan script melakukan start 3. Tambahkan kolom baru yaitu start untuk pada 2 dengan pada nyambung pada tabel yang yaitu create tabel entry asal kurang ini dan melakukan tabel entry start pada 4. Buat provinsi yang memberikan hadiah kepada pegawai yang melakukan tanda ekstrik pada kolom atas untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai.
pipa program pada file dengan nama p4.4.l dengan mengerti tombol sedikit. Dan dengan penelitian sebagai berikut. A, B, C, selanjutnya. Kemudian yang B, E, dan F. Dan B. Dan catatan dari soal ini adalah menyatakan set verify off pada program yang kita buat. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita definisikan variabel diganti asterisk count dan f0. Kemudian kita value galeri ke dalam diganti dari FD sebenarnya dari kemudian kita hitung membuat diganti dengan suku dan beberapa ulangan sampai mulai dibuat. Kemudian kita tanyakan dengan asterisk. Kemudian kita pilih ulangan dan kita akses dengan bintang semuanya berarti sama dengan akses dan kita pastikan mulai berdasarkan output dan sekian pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan menyaksikan video-video lain dari saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.